Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahwade Putri Tendriani dari kelas D dengan NIM 230305501078. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi gizi tentang konsep dasar timbulnya penyakit. Nah, yang pertama perlu kita ketahui bahwa apa itu penyakit. Nah, penyakit adalah gangguan pada fungsi tubuh yang menyebabkan tubuh tidak melakukan fungsinya secara maksimal atau tidak bekerja tidak dengan sesuai fungsinya. Atau dengan kata lain, penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur dari organisasi atau sistem tubuh. Nah, yang selanjutnya adalah teori penyebab penyakit. Teori penyebab penyakit itu sebenarnya ada banyak ya yang dikemukakan oleh ahli. Di sini saya ambil satu mengenai teori ekologi lingkungan. Disebutkan bahwa manusia berinteraksi dengan berbagai faktor penyebab dalam lingkungan tertentu. Pada keadaan tertentu akan menimbulkan penyakit, yang mana di sini ditekankan bahwa terjadinya penyebaran penyakit itu faktor utamanya adalah dari lingkungan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita mengenai konsep timbulnya penyakit, kita perlu ketahui juga ada 3 konsep dasar penyebab timbulnya penyakit. Yang pertama ada yang disebut dengan segitiga epidemiologi, dan yang kedua adalah roda atau wheel, dan yang ketiga adalah jaring-jaring sebab akibat. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep roda atau wheel itu sendiri. Nah, di sini ada 3 hal yang terdapat pada roda atau wheel. Yang pertama adalah host atau pejamu, yang kedua adalah genetic core atau inti genetik, dan yang ketiga adalah environment atau lingkungan. Pada gambar ini kalian dapat melihat bentuk bulat atau bentuk roda, yang dimana yang paling kecil atau yang paling di dalam itu adalah genetic core atau inti genetik yang terdapat di dalam host atau pejamu. Host atau pejamu itu terdapat di dalam environment atau lingkungan. Nah, environment itu sendiri terbagi atas 3. Pertama ada biological environment, yang kedua adalah social environment, dan yang ketiga ada physical environment. Nah, konsep roda sendiri ini pertama-tama kita harus memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit dengan tidak mementingkan pentingnya agent. Nah, di sini faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit ini yaitu lingkungan, dan peranannya ini bergantung pada penyakit yang bersangkutan. Di sini kita lanjut ke pembahasan mengenai mengapa sih lingkungan itu dapat mempengaruhi inti genetik dari host atau manusia itu sendiri. Kita mulai dari social environment dulu. Nah, di dalam social environment atau lingkungan sosial itu yang pertama adalah faktor yang paling pertama adalah sosial ekonomi. Nah, kenapa sih sosial ekonomi ini berpengaruh? Apabila sosial ekonomi ini mempengaruhi nutritional factor, nah yang mana ini nutritional factor ini juga bagian dari social environment atau lingkungan sosial. Nah, nutritional factor yang dimaksud adalah apabila kelebihan akan menyebabkan masalah gizi seperti overweight atau obesitas, dan apabila kekurangan atau menurun akan menyebabkan masalah gizi seperti malnutrisi, contohnya marasmus dan kwashiorkor hingga BBLR. Nah, dapat kita lihat pada gambar di sini bahwa terdapat ada orang miskin dan orang kaya. Nah, pada orang miskin itu cenderung memiliki terkena penyakit kekurangan gizi seperti malnutrisi, marasmus, kwashiorkor hingga penyakit pada ibu hamil yang menyebabkan bayinya itu BBLR. Dan untuk orang kaya itu cenderung memiliki
cenderung terkena penyakit overweight atau obesitas, yang mana mereka itu mengeluarkan uangnya untuk membeli makanan yang misalnya sedang tren, yang mana makanan-makanan itu mengandung lebih banyak gula, garam, hingga lemak yang tinggi, sehingga kalau dikonsumsi secara berlebihan akan sangat berdampak buruk pada kesehatan tubuh kita. Faktor selanjutnya dalam social environment itu ada housing atau rumah. Nah, apabila rumah yang kita tinggali itu aman, luas, bersih, itu juga sangat berpengaruh kepada kualitas hidup kita sendiri. Nah, kualitas hidup itu akan berpengaruh juga kepada inti genetik kita, karena inti genetik itu kan berada di dalam tubuh kita, berada di dalam tubuh host atau pejamunya. Nah, untuk menjaga itu kita juga perlu memperhatikan sanitasi. Nah, sanitasi di sini tidak hanya yang ada di rumah, namun juga yang berada di lingkungan tempat kita tinggal. Sehingga yang berada di lingkungan tempat kita tinggal itu perlu memerlukan kerjasama dari pemerintah setempat untuk terus tetap menjaganya agar bersih dan higienis. Selanjutnya ada security. Nah, security di sini maksudnya adalah keamanan dari lingkungan kita. Apakah lingkungan kita itu tingkat kejahatan atau kriminalnya itu tinggi atau rendah? Kita perlu tahu juga di mana lingkungan kita itu berada, sehingga untuk memilih tempat tinggal perlu di tempat-tempat yang aman dan tingkat kriminalnya itu rendah atau tidak ada. Dan kemudian ada neighborhood atau daerah sekeliling atau dengan tetangga. Apabila kita memiliki tetangga yang suportif, yang memberikan pengaruh yang positif kepada kita, misalnya mengajak kita untuk hidup lebih sehat dengan berolahraga, dengan makan makanan yang sehat, maka itu juga berpengaruh kepada kesehatan mental kita, kepada kesehatan tubuh juga, dan kesehatan keluarga kita. Selanjutnya itu masih di social environment, yaitu crowding. Nah, crowding ini akibat dari urbanisasi. Nah, urbanisasi di kota-kota atau di urban area. Nah, apabila penduduk yang sosial ekonominya itu rendah bermigrasi atau berpindah ke tempat atau area atau urban area, maka manajemen pemerintah itu juga akan terganggu, sehingga daerah-daerah yang jauh dari jangkauan pemerintah akan lebih banyak menjadi tempat-tempat dan akan berubah menjadi tempat-tempat kumuh atau yang tingkat kriminalnya itu tinggi, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah waterborne and food atau kebersihan air dan makanan. Nah, kebersihan air dan makanan itu perlu kita jaga, karena makanan itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh itu akan diproses sehingga akan memberikan manfaat kepada tubuh, kepada inti genetik kita, sehingga apabila makanan itu tercemar atau tidak higienis akan berdampak buruk kepada kesehatan tubuh kita. Selanjutnya ada biological environment atau lingkungan biologis. Lingkungan biologis ini salah satunya adalah patogen. Nah, patogen ini contohnya seperti bakteri, virus, jamur, dan lain sebagainya. Nah, bakteri, virus, dan jamur dan lain sebagainya inilah yang dapat menyebabkan penyebaran ke lingkungan dan ke tubuh manusia, ke host. Sebab dari penyebaran ini karena apabila kita memiliki tempat tinggal atau lingkungan kita itu tercemar atau kotor, maka penyebaran virus ini, penyebaran bakteri, penyebaran patogen ini akan sangat cepat menyebar, sehingga tubuh kita akan lebih mudah terserang berbagai macam penyakit. Nah, selain itu juga ada animals atau hewan. Nah, hewan ini yang dimaksud adalah penyebaran penyakitnya
seperti kasus saat ini monkeypox. Monkeypox itu penyebaran virusnya itu dari monyet, dan juga COVID-19 penyebaran virusnya itu juga berasal dari hewan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan physical environment. Nah, pada faktor yang pertama itu dari temperatur. Nah, jika temperatur atau suhu yang tinggi juga akan berpengaruh kepada kesehatan. Misalnya kita akan terkena serangan heat stroke, atau suhu tubuh menjadi sangat tinggi di atas 40 derajat Celcius, sehingga terjadi delirium atau kebingungan, gangguan nafas, peningkatan irama jantung, hingga muncul rasa berdebar dan penurunan tekanan darah atau hipotensi. Terutama pada daerah-daerah yang memang memiliki suhu atau temperatur yang tinggi, contohnya di Pakistan, terutama pada musim panas. Dan juga apabila suhu terlalu rendah akan menyebabkan terjadinya hipotermia, yang mana membuat kerja jantung dan organ vital itu gagal berfungsi. Selanjutnya ada keadaan ketika pekerja mengalami luka. Nah, luka-luka inilah yang menyebabkan penyakit lainnya, misalnya terluka pada tangan yang akan menyebabkan mudahnya penyebaran virus apabila tidak langsung dibersihkan. Nah, contohnya itu pada pekerja industri yang bekerja pada perusahaan minyak. Nah, perusahaan minyak itu memiliki drilling atau mesin yang mengeluarkan minyak dari bumi yang memiliki getaran yang sangat tinggi. Nah, apabila getaran ini secara terus-menerus terjadi, maka akan menyebabkan para pekerja itu terkena fatigue syndrome atau sindrom kelelahan kronis, yang mana membuat kita itu lelah sepanjang waktu, hingga juga terkena muscular disorder atau penyakit yang dapat menyerang otot kita. Selanjutnya ada alkohol, narkoba, dan juga rokok. Nah, dari ketiga bahan kimia ini kita dapat tahu ya bahwa ini sangat berdampak besar bagi kesehatan tubuh kita. Nah, contohnya itu seperti alkohol. Di daerah barat sana, tingkat konsumsi alkohol itu sangat tinggi, yang mana penyakit yang disebabkan oleh konsumsi alkohol ini seperti liver cancer atau kanker hati, dan juga renal disease atau penyakit ginjal. Selanjutnya adalah radiasi. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa radiasi itu sangatlah berbahaya bagi tubuh kita, dan ini merupakan faktor kunci utama yang akan berdampak pada inti genetik kita. Contohnya itu pada bom atom di Jepang, di kota Nagasaki dan Hiroshima itu, hingga saat ini radiasi bom atom itu masih aktif, dan juga penduduk di sana itu yang baru lahir mengalami gangguan genetik atau kelainan genetik, sehingga masyarakat di sana itu cenderung lebih rentan terhadap penyakit-penyakit atau penularan penyakit. Selanjutnya mengenai tingkatan peranan lingkungan. Nah, peranan lingkungan yang dimaksud di sini dimulai dari lingkungan sosial, yang mana lebih besar peranannya pada kesehatan mental. Yang kedua adalah lingkungan biologis, yang mana peranannya lebih besar pada penyebaran atau penularan penyakit melalui patogen atau vektor. Dan yang ketiga adalah lingkungan fisik, yang mana peranannya lebih besar pada penyebaran dari luar seperti air, udara, tanah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah genetik, yang mana peranannya lebih besar pada penyakit keturunan. Kesimpulan dari penjelasan tadi,
kita lihat pada roda ini yang paling kecil adalah genetic core, yang mana genetic core itu terdapat di dalam tubuh manusia. Nah, di dalam tubuh manusia itu sangatlah rentan terhadap pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh-pengaruh lingkungan, dimulai dari lingkungan sosial, lingkungan biologis, lingkungan fisik. Dan apabila terjadinya ketidakseimbangan atau terjadinya masalah pada salah satu lingkungan atau bahkan semua lingkungan ini, dampaknya bakal sangat besar terhadap inti genetik yang ada di dalam tubuh kita atau di dalam host itu sendiri. Itulah tadi penjelasan mengenai roda atau wheel dalam epidemiologi timbulnya penyakit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.